Jadi jika kita bicara tentang generasi Z ya, mungkin kita harus mengerti karakteristiknya terlebih dahulu. Nah, kebetulan nih mungkin saya juga bisa merepresentasikan Gen Z sebagai anak usia 23 tahun gitu. Jadi bicara politik sebenarnya Gen Z ini sudah sangat aware dengan apa yang terjadi di politik. Kita bisa kasih contoh hal simple. Kemarin saat saya kuliah kita ada bicara tentang Omnibus Law, anak-anak turun langsung ke lapangan. Secara langsung maupun tidak langsung kita sudah aware dengan apa yang terjadi di politik gitu. Jadi yang harus kita selesaikan masalahnya adalah bagaimana komunikasi politik ini bisa menjadi politik aksi gitu. Bagaimana anak-anak bisa merasa kalau mereka berada di wadah yang safe atau wadah yang positif ketika berada di dalam politik. Karena memang sejujurnya anak-anak Gen Z ini kan anak internet generation ya. Jadi kita kadang-kadang kalau dengar ada positif, ada negatif side dari politik, kita pasti cukup terinfluence gitu. Dan akhirnya kita berusaha untuk nggak mau tahu. Padahal sebenarnya kita sangat tertarik dan kita mau bergabung di dalamnya. Jadi mungkin nanti ke depannya kita juga sebagai partai politik ya, kita harus menunjukkan, memberikan wadah untuk mereka berkembang seperti itu. Kayak untuk Partai Umat sendiri, kita saat ini DPP dan DPW sudah memerintahkan nih kita 30% itu wadah kita, struktural kita, caleg kita itu untuk anak Gen Z dan milenial. 30%. Jadi iya, jadi ini membuktikan bahwa memang sudah apa ya? Anak-anak Gen Z ini bukan lagi political object ini, tapi political subject juga. Karena kita berbicara untuk kita juga seperti itu. Itu juga di Kepri juga menganut 30%. Iya benar sekali. Di Indonesia secara keseluruhan dan terutama di Kepulauan Riau. Nah, strateginya yang akan dijalankan ke spesialis Partai Umat yang notabene itu menggendong kemarin adalah politik identitas. Ya. Sementara satu sisi Gen Z ini itu agak sedikit berseberangan dengan itu. Kira-kira gimana caranya? Oke, jadi sebenarnya yang bicara tentang bagaimana kita meng-approach anak muda itu sebenarnya kita harus pandai berdiplomasi seperti itu ya. Jadi memang kalau dari Partai Umat sendiri kita berusaha untuk bisa menggunakan soft approach. Kita ingin sekali melalui sosial media kita menunjukkan nih bahwa politik identitas ini tidak mempengaruhi bagaimana mereka melihat kita performa di jabat politik ke depannya. Jadi yang kita lakukan ini untuk mereka dan kita juga ingin memberikan wadah tadi agar mereka bisa bersuara gitu. Jadi semoga kedepannya kita dengan membuat beberapa gebrakan seperti kita ada punya Garda Umat, itu gerakan pemuda umat, lalu kita juga melakukan sosial media, Instagram seperti itu. Dan juga mungkin kedepannya tim-tim kami akan muncul di sosial media sehingga kita bisa memberikan politik education atau pendidikan politik kepada masyarakat. Karena memang sejujurnya semua pihak, orang-orang yang mengerti dan juga berinvolve di dalam politik mungkin punya beban untuk memberikan politik education seperti itu. Terima kasih.